Shalom semuanya, sebelum mulai Kombas, yuk kita reka ulang apa yang dibahas di PD kemarin. Pride kesombongan, envy iri hati, dan wrath kemarahan adalah 3 dari 7 dosa pokok. Mereka dinamakan dosa-dosa pokok karena kalau kita jatuh ke salah satu dosa ini akan membuat kita jatuh ke dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Nah, tema ini relate dengan masa Prapaskah, di mana kita berjuang melawan kedagingan kita. Yang namanya daging itu harus dikalahkan, supaya roh bisa hidup. Sama seperti dalam hidup ini, selalu ada yang harus dikorbankan supaya kehidupan kita bisa tetap berjalan dengan baik. Orang yang bisa kalahin daging, putaran hidupnya pasti semakin besar. Sebaliknya, kalau kita egois dan mau menang sendiri, lama-lama orang males sama kita. Lingkaran kita akan jadi semakin kecil karena orang-orang malas bergaul sama kita. Selama masih hidup, manusia nggak akan pernah lepas dari dosa. Kita nggak bisa melawan dosa sendirian, jadi kita butuh rahmat Allah untuk bisa lepas dari dosa. Kejadian 4 ayat 7 dikatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sekali kita lengah, dosa akan langsung masuk. Sehingga kita harus punya kontrol, harus punya kuasa atas dosa itu, supaya kita bisa mengantisipasi setiap godaan. Iri hati. Iri hati yang kita bahas adalah bentuk iri hati yang lebih dalam dari sekedar ngiri, orang lain punya ini, punya itu. Tetapi iri hati yang kita bahas seperti sedih atas hal-hal baik yang orang alami, ataupun bergembira atas penderitaan orang lain. Contoh, misalkan kita lihat ada teman kita yang hidupnya bahagia di IG, terus tahu-tahu kita dengar dia mengalami musibah, lalu kita bilang syukurin lu, sering pamer-pamer sih. Iri hati ini efeknya bisa parah. Mungkin dimulai dari sekedar benci sama orang, dan terparahnya bisa sampai ada keinginan untuk bunuh orang. Tips untuk kita yang masih terikat dalam dosa iri hati, pantang medsos, karena dunia medsos banyak tipu-tipu sehingga mudah bikin kita merasa iri hati. Dampak dari iri hati, ketika kita sudah iri, rencana Tuhan yang sudah ditetapkan atas kita bisa gagal untuk terjadi, karena fokus kita berubah, kita nggak lagi mengejar perkenanan Tuhan, tapi berambisi untuk kalahin orang lain. Jangan sampai kita terjebak dalam iri hati ya. Sayang kalau kita malah membuang banyak kesempatan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita karena kita dipenuhi iri hati ini. Penyembuhan rohani untuk iri hati. Jauhi perkataan dan perbuatan yang meremehkan orang lain. Contoh, dia kan junior gua. Dia mah cuma bawaan gua doang. Jauhi ya pemikiran-pemikiran seperti ini. Kedua, gunakan cinta kasih terhadap orang yang bikin kita iri. Latih diri kita untuk mengasihi mereka. Kebiasaan ini perlahan-lahan bisa mengikis iri hati kita. Oke, yang kedua, marah. Marah adalah hasrat yang berlebihan untuk balas dendam. Pengennya ngomong atau bertindak sesuatu yang nyakitin orang lain. Be nice sama semua orang. Jangan kalau ada apa-apa udah keburu emosi dulu sama orang. Penyembuhan rohani untuk kemarahan. 1. Menguasai diri dalam menangani suatu masalah. Lihat secara lebih luas dan lebih jauh. Kalau marah, apa bisa menyelesaikan masalah kita? Kalau kita nggak marah, apa yang akan terjadi? Pertimbangkan dengan pikiran yang dingin sebelum bertindak. Poin kedua, mengikuti teladan Kristus. Markus 3 ayat 1-5. Yesus marah kepada ahli Taurat dan Farisi. Dia bukan marah dengan membabi buta, tetapi ada kebenaran yang ingin dia tegakkan. Marah boleh, tapi cek motivasinya apa. Pengen nyakitin orang aja, atau memang mau tegakkan kebenaran, atau mendidik orang lain. Tentunya, kalau tujuannya baik, kita nggak mungkin menggunakan kata-kata yang kasar saat menegur orang. Kesombongan adalah hasrat berlebihan untuk menonjolkan kelebihan diri sendiri. Jangan sombong, hidup cuma sementara. Semua yang kita punya bukan benar-benar milik kita. Kalau memang Tuhan mau ambil, dia tinggal ambil sekejap hilang. Jangan suka pamer-pamer. Hidup sesuai kemampuan kita aja, tanpa perlu flexing-flexing. Penyembuhan rohani untuk kesombongan. 1. Belajar menundukkan diri dalam komunitas rohani. Ketika ditegur, tunduk dan akui dengan rendah hati. Belajar apapun dari bawah. Setialah sama perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara besar. Jangan merasa hal-hal tertentu bukan levelnya kita. Hati-hati kalau kamu merasa terlalu besar untuk perkara kecil, jangan-jangan kamu juga terlalu kecil untuk perkara besar. 2. Periksa batin. Kalau sering dipuji, kita akan rentan untuk sombong. Coba terus periksa batin kita secara rutin. Kalau menerima pujian, kita lebih suka kita yang dipuji atau Tuhan yang dipuji. 3. Mengamalkan dan merenungkan kerendahan hati serta pelayanan Kristus. Tuhan Yesus disiksa nggak ngelawan karena rendah hati, mau menebus dosa kita. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mau kaya, mau dihormatin, rendah hatilah. Rendah hati beda sama rendah diri. Orang yang percaya akan kemampuan dirinya itu nggak sombong. Tapi sebaliknya kalau kita bisa, tapi saat diminta tolong selalu bilang nggak mau, nggak bisa.
itu bentuk kesombongan terselubung. Sebagai penutup, Matius 16 ayat 24-26. Sangkal diri, pikul salib. Kalau kita baca ini kesannya kayak Yesus nggak mau kita seneng ya, maunya kita menderita. Tuhan suruh pikul salib, sangkal diri, bukan tanpa sebab. Dia minta kita mematikan kedagingan, mematikan dosa, karena dia mau yang terbaik untuk kita. Dia mau kita punya hidup yang penuh dengan berkemenangan. Dia mau kita punya hidup yang sesungguhnya. Tuhan bilang, if you keep it, you will lose it. But if you let it go, you will have it. Kehidupan ini gak akan pernah kita dapatkan kalau kita terus pegang semua dosa kita. Ampuni, lepaskan semua kedagingan kita yang bikin kita gak bisa jalan maju. Jangan benci sama orang. Maka dalam masa prapaskah ini, ayo latih diri kita untuk pantang sesuatu yang bisa bikin kita bertumbuh. Jangan yang terlalu mudah. Nanti nggak ada efek berarti untuk pertumbuhan rohani kita. Tuhan janji akan bawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Tapi butuh dari kita untuk mengalahkan kedagingan dan melangkah bersama Tuhan. Oke, sekarang silakan dilanjutkan dengan sharing pertanyaan dalam kelompok Kombasnya. Silakan saling berbagi dan minta rahmat Tuhan supaya kita bisa terus bertumbuh bersama-sama dalam Kombas kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.